Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira Utami dari kelas 12 IPS 2 akan menjelaskan tentang respon negara lain tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Respon negara India terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan, negara Indonesia harus memenuhi syarat untuk berdirinya sebuah negara secara de facto dan de jure untuk dapat diakui oleh negara lain. Apa sih yang dimaksud de facto dan de jure? Mari kita simak. De facto, yaitu bentuk pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang berdasarkan pada kenyataan yang menyatakan bahwa negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat terbentuknya negara seperti adanya wilayah, adanya rakyat, dan adanya pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan de jure yaitu bentuk pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain dengan berdasarkan pada kaidah-kaidah yang diatur dalam hukum internasional terkait keberadaan suatu negara baru agar bisa diterima sebagai anggota bangsa-bangsa di dunia dengan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya. Nah, untuk mendapatkan pengakuan tersebut, negara Indonesia harus giat melakukan diplomasi di negara-negara Asia maupun Afrika. Salah satunya adalah negara India. India merupakan salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tanggal 2 September 1946. Latar belakang negara India mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kesatu, perasaan senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah oleh imperialisme dan kolonialisme bangsa barat. Kedua, India dan Indonesia memiliki kedekatan sejarah dan budaya sejak abad ke-5 Masehi. Ketiga, diplomasi beras yang dilakukan oleh Sultan Syahrir pada tahun 1946 mengundang keakraban pemimpin India dan pemimpin Indonesia. Ada beberapa dukungan negara India terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, ada diplomasi beras. Pada tahun 1946, India mengalami krisis pangan dan bencana kelaparan berskala nasional. Mendengar kabar tersebut, Sultan Syahrir berinisiatif untuk memberikan bantuan beras kepada India. Tujuan Sultan Syahrir melakukan diplomasi beras dengan India tidak hanya untuk alasan kemanusiaan saja, namun juga demi kepentingan politik Indonesia. Pada tanggal 18 Mei 1946, Indonesia berhasil melakukan diplomasi dengan India dan mengirimkan 500 ton beras kepada KL Punjabi yang sekaligus merupakan perwakilan India di negara Indonesia. Di sisi lain, India juga memberikan bantuan sandang kepada Indonesia di tahun yang sama. Diplomasi beras Sultan Syahrir menjadi titik awal hubungan bilateral yang harmonis antara negara Indonesia dan negara India. Kedua, Konferensi Asia New Delhi. Dukungan India terhadap kemerdekaan Indonesia juga terlihat dari peristiwa Konferensi Asia di New Delhi pada tahun 1949. Konferensi Asia dicetuskan oleh Jawaharlal Nehru untuk menghimpun kekuatan negara-negara Asia dalam melawan kolonialisme dan imperialisme di kawasan Asia. Dalam konferensi Asia, India juga mengajak negara-negara di Asia untuk mendukung Indonesia yang sedang berjuang melawan agresi militer Belanda II. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.